27 hingga 31 Maret.
Oke, kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan kali ini kita melanjutkan materi kita sebelumnya ya. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang list ya, tentang list. Sebelum mulai, saya mengingatkan lagi bahwa untuk sesi Zoom ini saya mencatat keaktifan mahasiswa ya. Jadi mahasiswa yang bertanya atau menjawab, baik salah maupun benar, itu saya hargai ya. Jadi saya catat, nanti di akhir semester akan saya rekap dan ditambahkan ke nilai akhir ya, sebagai bonus. Sehingga untuk sesi Zoom ini silakan dimanfaatkan untuk mengumpulkan bonus sebanyak-banyaknya ya. Kan sayang kalau cuman paket datanya berkurang tapi tidak ini ya, tidak ada poinnya ya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang list ya. Jadi Anda mestinya sudah pernah belajar list, bukan belajar, pernah menggunakan ya di semester 1 mungkin ya. Nah, di sini kita akan belajar membuat. Tentu untuk sintaknya tidak sama persis dengan yang disediakan Python. Tapi di sini di struktur data kita belajar membuat list ya. Oke, langsung saja. Jadi sebelum adanya list, mungkin Anda sudah pernah mengenal array ya. Cuman untuk yang belajar Python mungkin malah kenal list dulu dibanding array. Dan mungkin disalahpahami bahwa list itu sama dengan array. Nah, array itu berbeda dengan list ya. Jadi array itu variabel yang menampung banyak data. Ya. Kemudian setiap elemen itu dinomori dan diberi indeks ya. A0, A1, A2 dan seterusnya. Elemen-elemen array itu disimpan di memori secara berurutan. Jadi memang secara fisik di memori itu array itu disimpan secara berurutan ya. Kemudian array bersifat tetap. Jadi misalnya Anda menggunakan array di awal sudah menyeting membuat 100 elemen ya. Kemudian ternyata pada saat jalan waduh ternyata butuh 101 kurang 1. Nah, kalau array itu harus dihentikan dulu programnya. Diubah codingnya, dikompil lagi baru bisa dijalankan. Nah, itu array ya. Nah, ini ya seperti yang sudah kita bahas minggu kemarin. Ya, array jadi ini satu variabel ya. Banyak ini satu variabel. Nah, ini misalnya variabel isinya integer semua. Jadi array itu harus sejenis, nggak boleh campur aduk. Nah, tiap elemen itu ada indeksnya ya. Nah, ini indeks 0, kemudian sebelahnya indeks pertama, ya, kemudian indeks kedua, dan seterusnya. Nah, ini kalau Python itu mulainya dari 0 ya. Kalau elemennya 10 ya 0 sampai 9 seperti itu. Ada yang bisa membantu menjelaskan apa kelebihan atau kekurangan array dibandingkan dengan list? Saya Pak. Ya, sebutkan NIM-nya. Fahri 3076. Fahri, oke, silakan. Kalau kelebihan array itu dia itu lebih cepat dieksekusi karena nilai posisi dalam memori itu berdekatan. Sedangkan jika linked list itu lebih butuh waktu yang lebih lama untuk diakses karena setiap nilai itu memiliki nilai untuk mengacu ke nilai lainnya. Oke, terima kasih. Berapa NIM-nya barusan? 3076, Pak. 3076. Oke, Fahri Habibi. Oke, ada lagi mungkin yang mau menambahkan? Saya Pak Muhammad Taufik Sanjaya, NIM 3041. 3041. Jadi array ini hanya bisa menyimpan satu tipe data aja. Misalkan kalau menyimpan tipe data integer, dia menyimpan integer semua. Dan kelebihan dari list
itu sendiri, kelebihan dari array itu sendiri itu dia bisa melakukan operasi aritmatika ketika kita melakukan menggunakan satu variabel array aja, maka semua elemen yang ada di dalam array juga ikut tereksekusi, Pak. Jadi misalkan kita mau mengaplikasikan operasi aritmatika pada sebuah array, misalkan ditambah 1, maka semua elemen ditambah 1 semua, seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Hovi ya. Jadi seperti itu ya. Jadi array itu memang ya dengan segala kekurangannya, array itu punya kelebihan juga ya. Jadi array itu ukurannya tetap, kekurangannya ya ukurannya tetap. Nah kalau misalnya nggak bisa mengantisipasi atau keliru mengantisipasi ya repot. Harus ngubah sampai level coding ya. Tetapi array itu kelebihannya cepat ya. Jadi Anda mengakses indeks ke 0 dengan indeks ke 8 atau indeks ke 10.000 itu ya sama cepatnya. Ya. Nah, itu. Kemudian memorinya lebih sedikit. Array itu sebenarnya. Jadi ini keterbatasan array, ukurannya tetap tidak bisa nambah elemen kalau sudah penuh ya. Terus kalau misalnya elemennya banyak yang nggak terpakai, misalnya Anda membuat array ukurannya 1000. Nah, ternyata yang terpakai cuma 100. Nah, itu yang 900 itu ya tetap makan memori ya, karena dia alokasikan di awal. Ya. Kemudian kalau insert di tengah-tengah atau menghapus di tengah-tengah itu sulit array ya. Karena apa? Kalau mau nambah misalnya. Nah, misalnya mau nambah di sini. Ya. Insert ya. Nah, yang nilai-nilai sebelumnya ya harus digeser semua satu persatu. Jadi ini digeser, baru kosong di sini. Atau misalnya kalau mau menghapus nilai ini ya 0. Terus kita ingin ini tidak sia-sia, ya ini mau digeser satu persatu, repot ya array. Tapi dengan segala kelebihan dan kekurangannya, array itu punya kelebihan dalam kecepatan ya. Sehingga untuk aplikasi-aplikasi misalnya pengolahan video, gambar, data science itu malah yang banyak dipakai adalah array dinampi ya, yaitu NP array. Nah, sekarang ya, silakan. Untuk yang slide sebelumnya Pak, mohon maaf. Oke. Nah, di sini yang slide nomor 4, Pak. Slide 4. Nah, iya. Nah, izin tanya Pak. Saya Fauzan NIM 3031. Ya. Nah, di sini kan ditulis tidak bisa menambah elemen jika sudah penuh. Nah, maksudnya penuh ini gimana Pak? Soalnya kalau di Python itu array itu bisa ditambah elemen pakai append namanya Pak. Fauzan Amir ya? Iya Pak. Oke. Yang dimaksud Fauzan itu array yang apa ya? Di Python yang apa? Di NP array atau NumPy apa array-nya bawaannya Python? Array pada umumnya Pak. Oh, jadi gini, yang Python itu tidak mendukung array ya, nggak ada array-nya. List, Python itu list. Seolah-olah array dia, tapi sebenarnya list. Gitu ya. Tapi di bahasa lain juga bisa Pak, di PHP bisa. Oh gitu ya. Jadi memang inilah, untuk yang bahasa modern, itu fungsionalitasnya array itu memang lebih banyak ya. Memang untuk array aslinya itu nggak bisa nambah, cuman kalau yang bahasa modern bisa. Cuman secara internal itu mungkin ada codingan tambahan untuk mengimplementasikan itu. Misalnya pakai append ya. Kalau di bahasa PHP apa? Append ya. Nah, aslinya itu kemungkinan array-nya itu ya tetap, cuman bisa jadi diselesaikan secara programming. Jadi misalnya secara internal itu append itu bikin array yang ukurannya +1, yang lama dikopikan, terus elemen yang baru ditambahkan. Jadi kemungkinannya ya kalau saya menduga itu operasi-operasi tersebut yang tidak sesuai dengan array yang asli itu merupakan penambahan sendiri dari bahasa tersebut dan diselesaikan secara programming. Jadi membuat function baru gitu loh.
Misalnya gini, kita sudah punya array 100. Ya. Mau di-append menjadi 110 lah misalnya. Ya secara programming bisa diselesaikan. Jadi misalnya ya ketika kita menjalankan append, kita bikin lagi array 110, yang array lama dikopikan ke array yang baru, nah yang 10 kita tambahkan sendiri, seperti itu. Untuk array standar ya sifatnya seperti ini. Seperti itu ya. Untuk di NP array memang malah bisa juga, bisa append-append gitu bisa. Jadi yang saya bahas ini yang array-array tradisional ya. Oke? Ada yang ditanyakan lagi mungkin? Oke, sekarang kita membahas linked list ya. Nah, linked list ini lebih luas, lebih fleksibel. Jadi hampir sama dengan array. Linked list itu struktur data yang bisa menyimpan banyak elemen. Ya. Jadi satu variabel bisa menyimpan banyak elemen. Setiap elemen tidak dinomori. Nah, kalau linked list. Ya. Kemudian setiap elemen menunjuk elemen selanjutnya. Nah, sekarang mungkin ada yang tanya, loh Pak, saya pakai list di Python bisa kok pakai indeks. Nah, seperti yang saya katakan tadi, aslinya secara di dalamnya, secara internal, linked list itu nggak dinomori, tetapi bisa dilakukan penomoran yang diselesaikan secara programming. Ya. Jadi kita nanti akan melihat contoh codingnya, sehingga seolah-olah linked list itu bisa punya indeks atau punya nomor. Jadi satu bedanya, yang pertama setiap elemen tidak dinomori, terus setiap elemen menunjuk elemen selanjutnya. Nah, seperti ini ya. Jadi ini merupakan linked list. Nah, ini namanya satu node. Ya. Node itu ada dua bagian ya. Ada dua bagian nanti. Ada bagian yang nyimpen data. Ada yang bagian yang menyimpan alamat node selanjutnya. Jadi di sini node selanjutnya itu seolah-olah nunjuk. Nah, dari satu node nunjuk ke node selanjutnya. Karena apa? Dia nyimpan alamat node selanjutnya. Gitu. Nah, untuk linked list yang perlu kita simpan adalah ini. Nah, node yang paling awal ya. Variabel yang menunjuk node paling awal. Kadang-kadang dinamakan head, kadang-kadang ada yang menamakan start node lah. Ya, itu sekedar penamaan saja. Nah, ini linked list. Nah, beda dengan array ya. Kalau linked list ini kita tidak bisa mengakses elemennya langsung ya. Misalnya gini, kita mau ngelihat ini data yang ada di sini, yang terakhir. Ya. Nah, untuk linked list kita nggak bisa langsung pergi yang terakhir ini. Kita harus pergi yang ke pertama dulu. Nah, ini ya. Terus dari pertama pergi yang kedua, ya. Dari yang kedua, yang ketiga, terus yang keempat, terus yang terakhir. Makanya untuk linked list itu kecepatannya itu tidak secepat array. Ya. Meskipun linked list di sini lebih fleksibel. Ya. Oke, sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan. Jadi kelebihan linked list itu elemen-elemen linked list itu tidak disimpan berurutan di memori. Ya. Kemudian kita bisa menambah atau menghapus elemen di awal atau di tengah linked list tanpa menggeser elemen yang lain. Ya. Terus ukuran linked list itu bisa berubah secara dinamis ya pada saat runtime. Jadi ketika program dieksekusi, kita bisa menambah node-node baru. Ya. Terus node bisa ditambah dan dihapus ketika runtime dan penggunaan memori lebih fleksibel. Nah, itu kelebihan dari linked list ya. List yang ada di Python itu ya menggunakan linked list ini ya secara internal. Jadi bukan menggunakan array. Makanya list yang di Python tidak digunakan untuk aplikasi misalnya untuk pengolahan gambar,
pengolahan video, data science, karena lambat. Ya. Anda kalau misalnya mau mengakses misalnya piksel-piksel terakhir itu ya harus hari dari piksel awal dulu. Nah, itu kekurangannya link list ya. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan? Misalnya kita sudah punya data ya tersimpan di link list. Di tengah-tengah kita misalnya ingin nambah data lagi. Gampang, kita bikin node baru. Ya. Node baru. Datanya kita simpan di sini ya. Misalnya datanya 10. Terus dari node lama kita sambung ke sini. Nah, itu bisa dilaksanakan pada saat runtime ya. Kita mau nambah lagi. Oke, kita bikin node baru. Terus dari sini kita sambungkan ke sini. Nah, ini data yang baru seperti itu. Dan itu bisa dilaksanakan pada saat runtime. Sehingga memorinya lebih fleksibel bandingkan dengan array ya. Array misalnya kita sudah menentukan, kita membuat array ukuran 1000. Yang terpakai cuma 100. Ya, yang 900 sia-sia. Padahal yang 900 itu bisa dipakai untuk aplikasi yang lain. Gitu. Kalau ini bisa ditambah dan dikurangi pada saat program jalan. Ya, pada saat program jalan. Misalnya saya mau menghapus ini, boleh ini dihapus. Yang ini aja kita sambungkan ke sini. Ini otomatis hilang sendiri, tidak terpakai di memori. Ya. Tapi ingat, head atau start node itu harus selalu menunjuk ke yang pertama. Ya, jangan dipindah-pindah. Kalau dipindah-pindah, list Anda akan hilang. Ya. Kalau Anda ingin mencari sesuatu di list, itu Anda harus bikin variabel kedua untuk menelusuri. Nah, misalnya pointer. Nah, pointer ini yang jalannya. Head atau start node tetap harus menunjuk yang data pertama. Ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Nah, sekarang kita ke node dulu ya, karena node ini merupakan elemen yang membentuk link list-nya. Jadi link list itu merupakan rangkaian dari elemen yang disebut node. Sebuah node pada link list terdiri atas dua bagian. Jadi ada bagian untuk nyimpen data, ya. Ada bagian untuk menunjuk ke node selanjutnya, ya. Nah, variabel yang menunjuk node selanjutnya itu ada yang bilang next, ada yang bilang ref, itu enggak masalah, itu cuma sekedar penamaan saja. Ya. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau kita gambar komponennya itu seperti ini. Ada dua bagian. Ada bagian yang nyimpen data, ada yang bagian variabel yang nyimpen alamat selanjutnya. Ya. Untuk yang terakhir, bagian ref-nya atau next-nya itu 0 ya, karena dia tidak nunjuk mana-mana. Oke. Single link list ya, jadi node yang ada di link list bisa ditambah atau dihapus sesuai kebutuhan pada saat runtime ya. Node pertama link list itu disebut start node atau head, itu penamaan saja. Anda boleh memberi nama sendiri ya. Setiap node bagian ref-nya menunjuk ke node selanjutnya. Ya. Node terakhir link list nilai next-nya bernilai 0. Nah, seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Nah, ini untuk kelasnya ya. Nah, ini untuk bikin kelas node. Ya. Kelas node itu ada dua bagian. Ada bagian yang untuk nyimpen data, kemudian ada yang bagian yang untuk menyimpan node selanjutnya. Ya. Oke, di sini ada init. Ada yang bisa membantu apa itu init? Saya Pak. Nah, sebutkan NIM. Amirah NIM 3037. Amirah.
init itu untuk menginisialisasi objek yang akan dibuat, Pak. Ya, terima kasih Amirah. Jadi init itu digunakan untuk mengisi nilai awal dari datanya, ya. Nah, jadi ketika kita bikin objeknya, otomatis init itu dijalankan ya, jadi konstruktor. Istilahnya konstruktor. Jadi otomatis dijalankan ketika kita bikin sebuah objeknya. Misalnya kita bikin node ya, misalnya n sama dengan node 10. Nah, ini ya. Jadi ini otomatis dijalankan dia, ya. Akan terbentuk sebuah node seperti ini. Ya. Datanya kan ada dua ya, ada item, ada ref. Misalnya ini item. Ini ref ya. Nah, 10 kan tadi masuk sini. Ya. Terus dikopikan ke self.item, dikopikan ke sini. Ya. Kemudian yang ref, bagian ref itu none itu 0 ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita membuat satu node baru itu seperti ini isinya ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Saya izin bertanya, Pak. Oke, sebutkan NIM. NIM 3008 terkait ref itu, Pak. Refnya sendiri itu isinya bisa berupa integer atau string atau bagaimana, Pak? Isi dari refnya sendiri. Oke, Ashraf ya? Iya, Pak. Oke. Ref itu kan menunjuk ke node selanjutnya nanti ya. Kan kita buat sambung bersambung seperti rantai kan ya. Ref itu nanti isinya adalah node yang lain. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita mau bikin node baru ya. Misalnya ini N1 kita namakan N1. Terus N2, misalnya kita namakan N2 ya. Misalnya node 15. Nah, jadi di dalam itu ada ini ya, ini N1, ya. N1 10, ya kan? Ini N1. Terus N2, kan 15, ya. Nah sekarang misalnya gini, N1.ref sama dengan N2. Artinya ini yang kanan kan diselesaikan dulu, baru dimasukkan yang ke kiri ya. Jadi N2 itu dimasukkan ke N1.ref. Jadi dimasukkan ke sini. Nah, sehingga setelah ini dieksekusi, maka bagian refnya N1 itu berisi alamat menunjuk ke N2. Ini efeknya. Gitu. Jadi refnya itu nanti berisi node yang lain, alamatnya node yang lain. Ya. Berarti semisal kalau N2-nya nggak ada, berarti ya tetap N1 gitu, Pak. Iya, N1-nya refnya dikasih 0. Kan dia nggak menunjuk kemana-mana. Ya kan? Iya, Pak. Nah, nanti misalnya kita mau bikin N3 boleh, N3 kita sambung ke N2 boleh. Ya. Jadi nah, kita bikin N3 ya. N3 sama dengan node 20 misalnya. Nah, di sini N3. Isinya 20, ini 0. Ya, terus kita sambung lagi. N2.ref sama dengan N3. Ini loh cara nyambungnya ya. Nah, itu nanti ini. Nah, nanti sambung bersambung ya. N1 ini harus ada yang megang ya. Nah, yang megang itu namanya head. Kalau N1 nggak ada yang megang ya hilang dia. Ya. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan. Headnya itu nanti di sini di link listnya. Izin bertanya Pak. Ya, sebutkan NIM. Fahri 3076 Pak.
Oke, 3076. Ya, silakan. Jadi kalau misalkan pakai linked list ini untuk mendapatkan berapa banyak itemnya perlu mengakses sampai not paling belakang ya Pak ya? Iya, makanya saya bilang link list ini fleksibel tapi lambat. Jadi memang kalau mengakses sesuatu ya harus dari depan. Listnya Python yang Anda pelajari di algoritma ya seperti itu. Meskipun seolah-olah ada indeksnya ya, dikasih indeks bisa kok. Tapi indeksnya itu indeks programming yang diselesaikan secara programming. Beda dengan indeksnya array. Kalau indeksnya array itu memang ada beneran, tersimpan di memori. Kalau indeksnya linked list itu indeks yang dihitung secara programming. Gitu ya. Nah, itu tentang tentang node-nya. Ada yang ditanyakan lagi mengenai node? Saya izin bertanya, Pak. Ya, Karisma. Ya. Berarti kalau misalkan kita mau bikin suatu linked list itu perlu atau harus ada kelas node-nya itu, Pak? Ya. Harus ada ya. Oke, ada lagi yang lain? Nah, sekarang kita sudah bikin ya kelas node-nya di sini. Ya. Terus kita juga bikin kelas linked list ya. Linked list kan nggak sama dengan node. Kalau node itu kan satu saja. Nah, kalau linked list itu kan apa? Rentetan node ya. Nah, pada linked list, node pertama itu harus dipegang. Kalau nggak gitu hilang nanti datanya. Nggak bisa dilacak. Jadi misalnya nah ini ya. Pada linked list itu harus ada ini, head atau start node ya. Dia tugasnya memegang alamat node yang pertama. Nah, dari sana nanti bisa menelusuri node-node selanjutnya. Ya. Nah, makanya di kelas linked list itu datanya cuma satu sebenarnya, apa? Start node ini atau head-nya. Ya. Oke, ada yang bisa masih ingat apa itu self? Self. Saya, Pak. Ya, siapa duluan? Silakan Karisma. sebutkan. Karisma, oke, silakan. Self itu menurut saya, Pak, itu Ya. adalah suatu yang menyimpan data atau variabel atau atribut yang dimiliki oleh objek itu, Pak. Oke, terima kasih. Benar ya. Jadi sebuah objek atau variabel nyimpen datanya ada di 3 tempat. Ada di atribut kelas. Nah, kalau atribut kelas itu semuanya sama ya. Objek node 1, node 2, node 3 itu sama semua. Nah, kita kan butuh yang berbeda-beda, penyimpanan yang berbeda-beda untuk tiap objek. Nyimpennya itu di self ya. Ada juga yang ketiga yaitu atribut dari function. Nah, itu hanya berlaku untuk function saja. Ya. Nah, untuk ADT itu kan ada bagian operasi, ada bagian data. Nah, bagian datanya itu Anda simpan di self. Ya. Nah, di sini kelas linked list ya. Di sini ada konstruktor. Ya. Ada yang bisa membantu menjelaskan konstruktor ini apa yang dikerjakan di kelas linked list? Ini konstruktornya. Apa yang dikerjakan? Saya, Pak. Ya, sebutkan NIM. Amirah NIM 3037. Amirah. Konstruktor yang ada di linked list itu dia menginisiasi atau membentuk start node itu, Pak. Oke, terima kasih Amirah ya. Isinya apa kalau gitu? Gimana, Pak? Isinya apa start node? Start node diisi nol. Ya, diisi 0 ya. Jadi pertama-tama ketika kita bikin linked list itu kan masih belum ada node-node-nya ya, kosongan dia. Ya, makanya start node-nya isinya 0 ya dia. Jadi yang dilakukan oleh konstruktor di sana bikin start node ini, tapi kosongan dia karena ini masih belum ada kan awal. Kalau kita butuh baru nambah, gitu kan ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Nah, ini operasi-operasi pada linked list ya. Akan kita bahas sebagian. Ya, sisanya di minggu depan ya.
Ada yang nambah Pak, note izin baru bertanya, ya? Pak. Silakan. Amirah ya. Iya, saya masih kurang paham waktu nyambungin dari start note ke note pertama, Pak. Apa nanti yang note start note yang kosong tadi diisi sama note pertama? Ya, langsung seperti itu. Jadi start Oke. note sama dengan note pertama gitu. Oke, makasih, Ya. Pak. Nambah note baru di akhir boleh. Jadi kita nambah di buntut boleh. Nambah note baru di awal. Nah, itu kita nambah di kepala boleh ya. Kalau di kepala, maka head-nya kita geser karena kepalanya kan ganti sekarang. Menyisipkan note sebelum note tertentu. Nah, di tengah-tengah boleh. Menyisipkan note setelah note tertentu boleh ya. Menyisipkan note di indeks tertentu. Nah, ini seolah-olah kayak array ini. Indeksnya ini dibuat secara programming ya, secara coding. Bukan benar-benar ada indeksnya. Ya. Menghapus note di awal, menghapus note di akhir, menghapus note yang memiliki nilai tertentu. Ya. Nah, itu banyak operasinya, tapi ini yang harus diingat ya. Operasi penambahan atau penghapusan note jangan sampai menyebabkan rantai referensinya itu terputus. Kalau Anda keliru ngoding, rantai referensinya terputus, datanya akan hilang entah di mana. Ya, nah, ini warningnya. Jangan sampai menyebabkan rantai referensinya terputus. Nah, ini ya. Kita pelajari ya. Nambah note baru di awal ya. Nambah note baru di awal. Nah, ini. Dev insert at start ya, self data. Jadi ini datanya. Jadi misalnya gini, kita misalnya sudah punya link list seperti ini ya. Nah, terus kita mau nambah data di awal ya di sini. Ya, nah ini kodenya. Ini data yang mau ditambahkan ya. Oke, yang baris pertama kita bikin note baru ya. Jadi kalau ini dieksekusi, yang ini dieksekusi, maka kita akan punya new note ya di sini. Nah, kita punya new note namanya. Nah, ingat ketika kita bikin note baru, maka ini next-nya 0 ya, ref-nya 0. Ini isinya sesuai dengan data, misalnya datanya 5, oke. Nah, ini adalah new note. Ya. Terus selesai ya, baris 1 sudah selesai dieksekusi. Sekarang ke baris 2. Baris 2. New note.ref sama dengan self.startNote. Oke, ada yang bisa membantu menjelaskan? Ini merupakan function yang ada di link list ya, di link list. Start note yang ini. Saya, Pak. Amirah ya? Iya, Pak. Apa yang terjadi, Amirah? Baris kedua itu jadi kan new note itu refnya masih 0. Terus yang 0 tadi diganti sama yang start note yang udah ada sebelumnya. Oke, sehingga apa? Seolah-olah ini menunjuk gini kan ya? Nah, seperti itu ya. Oke, untuk yang baris kedua ada yang ditanyakan? Nah, sekarang head itu kan atau start note kan harus selalu menunjuk ke note pertama. Di sini note pertamanya kan ganti ya. Nah, terus lanjut ke note baris ketiga. Ya. Baris ketiga ini. Oke, ada yang bisa membantu menjelaskan baris ketiga apa? Ya, Pak. Oke, siapa? Agus 338. Agus. Tadi kan untuk note-nya kan baru kan Pak, jadi new note tadi. Nah, ya. Karena startnya belum ada, maka dari itu startnya di set menjadi yang new note tadi yang baru itu Pak. Oke, terima kasih Agus.
sebenarnya start node-nya kan sudah menunjuk ini kan tadi ya. Tadi kan kondisi awalnya sudah ada node-nya ya. Nah, dengan mengeksekusi perintah ini, ingat tanda sama dengan itu maksudnya yang kanan dijalankan dulu, kemudian hasilnya dimasukkan yang ke kiri ya. Sehingga start node itu diatur agar menunjuk ke new node yang tadi. Maka yang ini hilang. Selesai sudah. Kita berhasil menambahkan di awal. Jangan sampai putus ya, jangan sampai keliru. Ini urut-urutan codingnya dibalik, keliru ini sudah. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Pak, mau tanya Pak. Oke, silakan. Oh, jadi kayak yang ref terus dan ref itu kayak itu sintak Python-nya atau gimana? Ref itu nama variabel, kita bisa bikin sendiri. Oh, itu jadi pakai variabel di sendiri jadi. Iya, ref itu nama variabel sendiri. Oh, saya kira. Oh iya Pak, makasih Pak. Nah, ini gambarnya ya. Nah, misalnya terus kita mau ada operasi baru ya. Kita nambah node di akhir. Ya. Nah, jadi anggap saja kita sudah ada node-nya ya. Jadi misalnya ini start node. Nah, ini sudah ada. Kita mau menambahkan data di akhir ya. Oke, untuk yang ini, ada yang bisa membantu? Apa maksudnya? Baris kedua itu, ketika dieksekusi. New node sama dengan node data. Membuat node baru, Pak. Oke, Fauzan. Dimasukkan ke suatu variabel atau atribut, Pak. Ya. Fauzan Amir ya. Ya, Pak. Benar ya. Jadi kita bikin node baru di sini. Namanya adalah new node. Ya, ini. Sudah. Terus yang kedua. Baris yang ketiga sampai 5. Ya. Ada yang tahu apa gunanya? Baris 3 sampai 5. Saya, Pak. Karisma, silakan. Iya, ketika node itu berisi ketika list itu isinya 0, maka langsung saja node yang baru itu ditambahkan, Pak. Ya. Jadi ini pengecekan ya. Jadi ketika kita nambah node baru itu kan bisa sudah ada isinya, bisa kosong ya kan ya. Jadi listnya kosong. Ini kasus kalau misalnya listnya kosong. Ya. Kalau listnya kosong, kita melakukan pengecekan dulu. Bagaimana cara mengetahui kosong? Kita cek aja start node-nya. Kalau 0, maka dia kosong ya. Nah, apa yang kita lakukan kalau kosong? Ya langsung aja start node-nya kita isikan dengan nilai new node ini ya. New node ini kita isikan ke start node. Selesai sudah. Start node akan menunjuk ke node tersebut. Sekaligus dia akan menjadi node pertama. Ya, nah, itu maksudnya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Nah, baris selanjutnya, N sama dengan self.startNode. Ada yang bisa bantu? Apa maksudnya atau maknanya? N sama dengan self.startNode. Pak. Ya, Fauzan, silakan. N itu sebuah variabel yang untuk ini menyimpan node pertama. Ya, jadi isinya didapat dari mana, Fauzan? Ya, mengkopikan isi start node ya. Iya Pak, untuk dimasukkan ke variabel Oke. N itu. Jadi seolah-olah setelah ini dijalankan, ya. Setelah ini dijalankan yang ini,
Seolah-olah N itu, jadi yang menunjuk ke start node itu seolah-olah ada dua. Yang pertama start node, yang kedua adalah N ya. Nah itu fungsinya. Nah apa gunanya N? N itu kita gunakan untuk menelusuri link list-nya satu persatu. Karena apa? Kan tujuan kita menemukan ekornya ya. Setelah ekornya ketemu, kita langsung sambung ke new node tadi kan. Nah, jadi kita harus cari dulu ekornya. Oke, kita pause sebentar untuk adzan beduk ya.
Oke, kita lanjutkan ya. Barusan kita pause sebentar untuk adzan zuhur. Ya, di sini kita sudah sampai pada N ya. Jadi di sini N itu digunakan apa? Untuk menelusuri node-node-nya ya. Jangan menelusuri menggunakan start node ya, nggak boleh dipindah-pindah start node itu. Harus tetap, kalau Anda butuh menelusuri node-nya satu persatu, harus pakai variabel lain ya. Nah, di sini N gunanya untuk menelusuri ya. Oke, untuk baris yang ini, ada yang bisa membantu? Dijelaskan while-nya terutama. Saya, Pak. Oke, Windy. Silakan. Itu untuk mencari ujung listnya. Ya. N-nya itu untuk mencari ujung listnya. Aduh, koneksi saya jelek. Oke, nggak apa-apa. Node-nya itu tetap di depan gitu, nggak boleh pindah ke belakang. Kenapa kok pakai while, Windy? Nah, koneksinya mungkin ya. Oke, benar ya yang dikatakan Windy ini untuk mencari ujung listnya. Ya, mana? Nah, jadi mula-mula kan N ada di sini kan ya. N itu nunjuk ke yang start node-nya ya. Nah, dicek dulu apakah yang pengecekan di while-nya, apakah nref is not none. Jadi kalau ada isinya, maka kita melakukan iterasi ini berulang-ulang ya. Jadi selama yang bagian ini, bagian ref-nya itu ada isinya, enggak nol, kita melakukan berulang-ulang. Apa yang kita lakukan berulang-ulang? Di sini N sama dengan nref. Nah, maksudnya apa? Nilai nref dimasukkan ke N. Nah, sekarang gini, nref itu yang mana? Kan ini ya. Nah, ini kan artinya dia menyimpan alamat node selanjutnya. Sehingga ketika ini dieksekusi, N itu seolah-olah dipindahkan dari node kiri ke node yang kanan. Nah, jadi ketika ini dieksekusi, maka N-nya pindah ke sini. Ya. Nah, seperti itu. Nah, terus balik lagi kan, while nref is not none. Jadi selama nref-nya bagian ini, selama ini enggak nol, maka ini dikerjakan lagi. Jadi ini pindah lagi N-nya. Awalnya dari sini pindah ke sini ya N-nya. Sampai kapan? Sampai dia nyampe di node yang nref-nya nolnya. Jadi nanti di akhir iterasi, di akhir perulangan, di akhir while, itu N itu akan terletak di ujung. Nah, di ujung. Nah, di akhir iterasi itu seperti ini, dia terletak di ujungnya. Nah, setelah selesai, setelah ketemu ujungnya, maka dia apa? Tinggal menyambung. Nah, ini proses penyambungan ya. Ujungnya linked list ini, disambung ke new node tadi. Tadi kan sudah bikin new node kan? Nah, ini perintahnya. Ya. Nref sama dengan new node. Nref kan ini sama dengan new node. Nah, seperti ini. Selesai sudah, dia nyambung sudah. Kita sudah menambahkan node di akhir ya. Oke, sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan. Anda harus pelan-pelan ya membaca logikanya. Kalau Anda keliru mengimplementasikan, linked list Anda malah putus nanti. Ada yang ditanyakan? Nggak ada ya? Mencetak seluruh node. Ada yang bisa menjelaskan?
logikanya mencetak seluruh node? Ya, Pak. Ya. Siapa? 3076, Pak. Fahri. Silakan Fahri. Yang pertama di bagian if self.start node is none. Jadi kalau start node itu kosong, berarti dia belum mengarah ke node lain, sehingga yang dicetak adalah list has no element, Ya, terus di nggak return, ada sehingga isinya memang ya. fungsinya berhenti, ya Pak. Lalu untuk else berarti start node-nya itu tidak none, berarti dia mengarah ke node lain. Maka ke node pertama, ya. Maka ambil node tadi, simpan di dalam variabel n, karena tidak boleh langsung mengakses langsung dari start node-nya, tapi harus disimpan di variabel lain. Lalu lakukan looping sampai n-nya itu kosong, n-nya itu kosong gitu. Kalau nggak kosong, sampai ketemu ujung. Jadi dicetak itemnya, kemudian n-nya diisi dengan nilai setelahnya lagi. Jadi nanti ketika nilai setelahnya itu non, berarti dia itu udah di ujung sehingga selesai. Oke, terima kasih Fahri. Misalnya kita punya array seperti ini ya. Nah, maaf, linked list seperti ini. Kita mau mencetak semua isinya, bagian datanya ini ya. Nah, artinya kita harus mengunjungi satu persatu ya. Nah, sekarang di sini ada pengecekan dulu. Siapa tahu kan memang kosong, nggak ada isinya ya. Bagaimana dia tahu kalau link listnya kosong? Lihat aja di start node. Kalau start node-nya 0, maka kosong, selesai sudah. Ya. Nah, sekarang kalau nggak kosong, ya kita lakukan mengunjungi satu persatu. Ya. Tapi start node nggak boleh pindah-pindah. Jadi kita menugaskan variabel lain ya untuk pindah-pindah, yaitu n. Nah, kalau ini dieksekusi, maka n itu nanti menunjuk ke yang ditunjuk oleh start node juga. Ya. Nah, sekarang kita menelusuri ya. Nah, jadi kita menelusuri. Masuk ke while. While n is not none. Nah, n-nya kan nggak nol kan ya ini. Langsung di print. Print n.item. Jadi ini bagian itemnya kita print, bagian ininya ya. Nah, setelah selesai, kita mengeksekusi ini ya. Ini ya itu apa? N itu kita pindah ke yang ditunjuk sebelahnya. N sama dengan n.ref ya. Nah, kalau ada sama dengan itu eksekusinya dari kanan ke kiri. Ya. N.ref itu kan ini ya berisi alamat node selanjutnya. Diberikan diisikan ke n, maka otomatis n itu akan nunjuk ke sini. Tidak nunjuk ke sini ya. Nah. Balik lagi ke while-nya. Sama, kita cetak lagi ya. Setelah selesai kita pindah ke node selanjutnya. Demikian seterusnya, setiap ketemu node baru di print, disimpan, di print terus pindah sampai ketemu 0 ya. Nah, jadi sampai ketemu n-nya sama dengan none. Nah, none itu artinya sampai di ujung. Nah, inilah yang saya bilang tadi, linked list itu lebih lambat ketimbang array ya. Karena linked list untuk mengakses elemen harus dari awal dulu, pakai perulangan. Kalau listnya panjang, wah ini ngabiskan waktu ya. Sementara kalau array, meskipun array-nya indeksnya ada 0 sampai 10.000, Anda mengakses elemen 0 sama elemen 10.000 itu sama cepatnya. Nah, sehingga array itu cepat memang. Sehingga untuk aplikasi-aplikasi yang membutuhkan banyak pengolahan array, banyak pengolahan matriks gitu, orang-orang lebih cenderung milih array. Di NumPy itu kan ada NP array. Ya. Nah ini, ya silakan. Itu di slide sebelumnya sepertinya ada typo, Pak. Di slide yang mana? Ini. Slide sebelumnya. Itu tadi ada kayaknya ada while yang pakainya pakai n.ref. Yang slide 15 seperti ya, Pak. 15 ini, 15 yang mana? Ya. Itu n.ref-nya bukannya seharusnya n ya, Pak? n.ref. Yang while. Ini, ya. Yang while-nya, Pak. Yang ini ya, benar. N sama dengan n.ref. Pengecekan not nun-nya itu memang n.ref, Pak, bukan n. N.ref is not none.
Boleh, sama-sama jalan kok. Ini ya. Sama-sama jalan. Saya catat dulu. Amiro ya. Oh. Oh iya Pak, ya Pak. Oh ya. Oke, ada yang lain? Nah, ini ada satu operasi lagi ya. Oh, ini sudah ya, menambahkan not di akhir sudah ya barusan. Oh, maaf, keliru judul. Ini menambahkan not baru di indeks tertentu. Nah, ini seolah-olah link listnya punya indeks ya. Sebenarnya ini cuma diselesaikan secara programming. Ya. Jadi untuk menyerupai indeks kita kayak menambahkan satu variabel baru yang tugasnya ngitung. Ya seperti counter itu loh, for i atau while i itu kan bukan indeks sebenarnya, tapi dia cuma ngitung. Nah ini juga sama, setiap kali pindah node yang ngitung kan gitu. Ya jadi untuk yang ini ada yang bisa membantu menjelaskan? Jadi ini menambahkan data di indeks tertentu. Artinya manggilnya seperti ini. Insert at index 10,15 misalnya. 10 itu posisinya, 15 itu datanya. Saya Pak. Ya, Amiro. Silakan. Itu untuk if yang pertama itu indeks sama dengan 1 kan berarti sama aja kita menyisipkan di awal indeks. Iya. Jadi Codingnya sama persis ya. Oke. Terima kasih Amiro. Oke, untuk yang selanjutnya, kalau indeksnya bukan 1. Ini ya, yang indeksnya bukan 1. Gimana? Ada yang bisa bantu menjelaskan? Saya Pak. Oke, silakan. Jadi kalau yang untuk while yang i kurang dari indeks min 1 itu seperti yang kita mengecek hingga ujung tadi, cuman pengecekan itu berhenti di indeks min 1. Jadi pas setelahnya indeks yang ingin disisipkan. Oke, terima kasih. Jadi ini sebenarnya kan kayak menelusuri array ya codingnya kan ya. Maaf, menelusuri list ya. Cuman kita menambahkan apa? Ada counternya ini ya. I. Ya. Nah, ini untuk apa? Untuk mengetahui kita sudah sampai di node yang keberapa. Ya. Nah, kita akan berhenti kalau sudah sampai ujung atau i-nya itu sudah kurang sama dengan atau i-nya itu sudah nyampe ke indeks yang mau kita insertkan. Ya. Jadi misalnya listnya ada 100, kita mau nyisipkan di indeks ke-10. Nah ini codingnya ini sebenarnya penelusuran dari awal sampai akhir ya. Ini. Tapi kita menambahkan variabel baru yaitu i. Nah ini ketika kita pindah-pindah dari satu node ke node selanjutnya, dari satu node ke node selanjutnya ini digunakan untuk apa? Ngitung 1, 2, 3. Makanya di dalam codingnya itu kan ada ini ya. Nah, ada i sama dengan i+1. Jadi ketika pindah itu nambah 1, nambah 1. Ya. While-nya itu akan berhenti kalau sudah sampai ujung atau kita sudah sampai posisi tempat kita apa nginsertkan ini, nginsertkan node baru tersebut. Misalnya kita kita insertkan di posisi ke-10. Nah, ketika i-nya 10 selesai sudah. Kita sudah ketemu node-nya. Ya, jadi n ini akan sudah menunjuk tempat kita harus nginsertkan node ya. Oke, terus ada ini bagian ini. Ada yang bisa bantu menjelaskan ini untuk apa?
Saya, Pak. Ya, silakan. Kalau yang if and is known itu, jadi kalau waktu perulangan udah sampai ujung dan ternyata n-nya itu known, berarti kan udah sampai ujung dan Ya. posisinya n-ref-nya itu belum diisikan gitu, Pak. Ya, Jadi artinya i-nya belum nyampe batas juga kan ya. Kalau seperti itu kan. Iya. Belum ketemu. Artinya kita memasukkan indeksnya itu ya kelebihan. Misalnya isi listnya itu cuma ada 100, kita masukkan insert di posisi 150. Nah, itu index out of bound. Kita nggak usah insert juga. Ya. Oke, sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan. Nah, sekarang bagian terakhir. Nah, ini sudah ketemu posisinya ya. Nah, ini. Ada yang bisa bantu menjelaskan? Silakan. Ini sudah ketemu posisi tempat insertnya. Saya, Pak. Ya, Fahri. Ya, jika jika yang pertama if is known, kalau known berarti index out of bound, kalau else berarti indeks yang diinginkan itu sudah i-nya itu sudah ketemu kurang dari indeks yang diinginkan, jadi sudah sesuai posisinya, maka kita bikin node baru yang nilainya itu berdasarkan inputan parameter data. Oke. Setelah itu node baru tadi kita arahkan ke n yang referensi dari n-nya ini. Node selanjutnya. Sedangkan node selanjutnya nref ini digantikan dengan node baru yang sekarang. Oke, terima kasih. Nah, ini lebih gampang diilustrasikan dengan gambar ya. Ini start node. Misalnya kita mau insert di posisi 2, misalnya yang kita insert adalah 10 gitu ya. Nah, dia nyari dulu kan pakai n tadi. Ya. Nah, ketika n-nya sampai sini ketemu sudah. Ya, n-nya ketemu. Nah, ketika ketemu kita eksekusi ya kodenya. Tadi baris pertama yaitu apa? Bikin new node baru ya. Nah, ini node baru, isinya adalah 10 ya. Kemudian node baru tersebut, nah sebentar saya kopikan dulu codingnya. Saya agak lupa. Nah, ini ya codingnya. Oke, yang baris pertama sudah kita eksekusi. Ini sudah ya. Kemudian nref. Nah, nref itu adalah ini ya, yang ditunjuk oleh ref-nya n. N ya. N itu kan ada bagian data, ada bagian ref ya. Nah, kalau nref itu adalah yang ditunjuk oleh ref-nya n. Jadi ini ya. Kita atur sebagai new node.ref. Nah, jadi ini akan nunjuk sini. Nah, ya. Selesai sudah ya. Baris 2. Kemudian baris 3, n.ref, ini kan n ya. Artinya refnya bagian ini kan ya. Itu kita atur untuk menunjuk ke node. Nah, ke sini. Nah, seperti itu. Sehingga hasil akhirnya adalah seperti ini ya. Nah, nggak putus kan ya. Itu kalau digambarkan ya.
Oke, sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan. Kalau nggak ada, silakan dicoba di rumah ya. Kayaknya waktunya nggak nutut. Habis ini 12:30 saya ada ngajar lagi. Ya, untuk pelajaran seperti ini memang nggak bisa dipelajari instan. Jadi Anda mau mengulang di rumah ya, agar bisa paham. Untuk codingnya, coding link list maupun kelas note-nya sudah saya upload di Drive. Nah, silakan dimanfaatkan. Tinggal menggunakan aja ini cuma tinggal menggunakan kelas yang sudah ada di Drive. Ya, oke, sampai di sini mungkin ada yang tanyakan? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.